badan tebal. Gatot kaca lah ini jadi prima dona kita sekarang. Tapi ya itu akan menjadi urusan untuk para arsitek di belakang. Kita masuk ke dalam fase pick and ban. Ove Matilda yang tidak tersentuh. Ada Joy. Wow, First Suyo kah? bentar-bentar, ini first pick Ben Joy. Agak jarang sebenarnya gue lihat ya. Ya apalagi Kairi. Oh, mungkin karena trade-nya banyak kali Om. Ya. Mereka bisa ambil siapa? Harit, Granger, Suyo. Ya trade-nya lumayan banyak. Makanya mereka nggak mau sampai untungin second pick ya. Mau berani ke yang mana sekarang? Harit di ban? Granger kah? Suyo kah? Atau bahkan Yif kah? Tak kenapa aku masih ke Harit sih Om. Harit ya? Tapi ya balik lagi ya Ran. Harit. Harit ya, terlalu mahal Harit itu. Pertama pun RRQ tadi di first pick dia Ben Harit kan, Suyo yang diambil. Tapi kali ini kita juga nggak akan melihat Joy lagi karena Joy ini udah di ban. Ya. Samakah jungle nanti akan ada Nolan? Nanti dulu bisa disimpan di pilihan yang ketiga. Yif, Granger bisa dikeluarkan sekarang. Yif dan Granger. Yif, Granger. Among the planes exists Bisa the banget ya. equilibrium. Dan satunya Untuk defender ya, Hydro defense. itu dia. Ini dua long range yang enak banget sih. Ini dua hero yang lagi meta banget. Ini jarak jauh banget ini Om. Apalagi ya kita tahu Suyo juga nggak bisa yang belakang banget kan. Iya. Blade Source-nya range-nya nggak sejauh itu. Dan one way ticket juga kan. Ya, Apalagi kalau sampai nggak kenal lagi. Iya. Ya, tensin lagi. Ya udah mau gak mau ambil Gatot Kaca sekarang. Ya. Pick Gatot kah? Karena ya bisa ada side by side dengan Yif atau buat ngejar Granger. Tapi ini Adi. Oke, baik. Ada perbedaan pola pikir kadang dengan apa yang kita pikirkan gitu. Oke. Tapi jujur ya, sekarang dengan Suyo ini berarti dia nggak bisa main terlalu defensif kayak tadi sih. Ya, level 3 at least dari point skill ya. Nah ini dia agresif Pasnya. ini dia Om. Yang kita bilang tadi ya, Parsha, Johet, Chow ternyata. Adi berpikir beda. Agak beda memang ya. Tapi Oh masih mungkin. ini dia. Finally. Hanzo muncul. Hanzo baru, Hanekage mode. Tapi Chow bakal bisa menjadi satu pemburu di hutan-hutan nggak sih? Gak bisa dong, kan badannya udah gak bisa ditendang. Iya, Kalau so- main lawan Hanzo sekarang, tendang kepalanya harus. Harus yang bayangannya itu Iya, yang bayangannya maju itu harus iya, di iya, Bob. Konten paling enak pakai Xavier sumpah. Xavier, nah itu aku baru Gatot setidaknya ini bukan buat untuk langsung mengejar, setidaknya ada pencegahan dulu gitu loh. Kuasain rumputnya, mungkin dia akan jauh ke belakang lagi, tapi setidaknya rumput di ini ya akan jauh lebih sulit untuk maju kan dari Ya. Hanzo-nya. Atau ya nih ya, ada sedikit langkah yang ekstrim. In EXP. Angkat kepalanya. Udah. Ya pokoknya Case close. Hanzo, maksudnya saya pernah berkali-kali kan eksperimen Hanzo di Riven. Benci banget sama Yin satu. Udah pasti Ya. Yin. Karena itu yang majunya di duel, masuk, Iya. tumbang, di situ juga lah itu orangnya akan Karena muncul. dengan Hanzo yang sekarang, akhirnya gue merasakan apa rasanya jadi monster jungler. Ditelen kan Om, Langsung ditelan. ditelen. Gak bisa dirusuh. Capek banget ditelen. Iya. Tapi kayaknya nggak semudah itu juga sih untuk bisa ngacak-ngacak bagian belakang. Karena ketika marksman ya punya damage bullet yang besar, itu ditembak tentunya, Iya. maju itu hilang langsung. Dan ya berani ke Hanzo karena Xavier udah gak mungkin diambil. Di Sunsin juga udah gak mungkin kepakai. Di Sunsin bisa loh. Kalau bayangan depannya mati. Iya. Tapi ya balik lagi menanggulanginya, gimana caranya bayangan depannya jangan mati Om. Iya. Tuh ada Tigreal. Bisa menjadi senjata untuk RRQ, itu dia. Ini aku suka banget pick dari RRQ Hoshi. Wow, power. Ya kecuali buat Hanzo yang belum kita lihat gameplaynya seperti apa. Penasaran sih. Hazel ya kayak Hanzo nih akhirnya. Nah, ternyata dipersiapkan buat Hanzo kan? Ini rupanya. Kenapa Hazel muncul? Tapi ada Cloud, alright. Wah. Dan juga Glue. Wow, Glow dan juga Cloud. Cloud pegangannya cewek sih memang. Oke. Kan cewek kan Cloud Winata kan? Tapi sudah kayak sulit banget loh. Ini salah satu, ya mungkin paling available lah buat Trinity Attack Speed. Apakah cocok sekarang buat Cloud yang cukup lama gitu loh? Karena Moskov udah di ban juga kan. Yap. Jadi nggak bisa untuk diambil. Jawabannya Cloud lumayan safety juga sih memang Cloud Om. Lawan Hanzo kan dia bisa BMI.
Lawan Yves juga lumayan enak. Dia bisa lompat. Ini good choice sih sebenarnya untuk load-nya. Oke. Di last pick-nya dulu nih sekarang. EXP lane. Lucas. Wow, ini strong banget, aku suka buat Arky Hoshi. Tiger Lucas, damage-nya dari Granger dan Hanzo oke sih. Lagi-lagi RRQ draftnya lebih kompleks jujur. Ya. RRQ kembali menunjukkan bagaimana indahnya draft yang mereka milikin. Akan berbuah manis atau tidak? Itu yang akan kita lihat di game yang kedua. Yap. Dan mereka memperlihatkan Hanzo sekarang yang muncul juga. Tigreal, Lucas, dua hero yang punya badan sangat-sangat tanky sekali. Granger, Yves akan bisa bersupport dari belakang dan membiarkan Hanzo-nya untuk bisa memberikan damage maksimal. Seperti apa nanti performa Hanzo kita akan lihat nih. Diganggu oleh Chow di awal. Gak mudah juga pastinya jadi jungle. Assassin siapapun ketempel Chow itu bakal berat. Yap. Jadi Royal Derby. Leg yang pertama, game pertama menjadi milik dari RRQ. Game yang kedua, kira-kira akan berakhir 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Ya wes kalau gitu Royal Derby. Mana suaranya? Pattern yang pastinya cepat banget sih Yap. dari Hanzo. Biasanya dia start dari orange. Habis itu menuju ke purple dan makan satu jungle di lawannya. Yap. Dan Tapi itu retribusinya masih bakal terjaga biasanya ya. Kalau aku sih nyimpan ya buat retrinya. Tapi dipakai ternyata. Jadi Iya. akan lebih mengamankan buat soul rip saja untuk makan. Ya. Buat monster jungle-nya. Dia cepetin jungle-nya sendiri biar level 4 sih sebenarnya Om. Baru Oke. dia mulai rotasi. Itu coba. Enak banget, udah tinggal telan aja Om. Iya, dan memang mainin buat attack speed juga ya. Swift dipakai. Emblem Assassin ada juga. Tetap dengan dua Warcry. Oke, di bagian bawah hampir saja Toy mendapatkan gangguan yang cukup berarti. Sementara sekarang Sans, tapi masih ada Jet Kundo tadi dari Keyboy. Oh itu Wow, dia. wow, wow. Waduh. Sabar, relax, tenang, santuy. Namun masih ada gangguan dan Toy dikejar sampai belakang. Keyboy ingin lebih dan Keyboy mendapatkan point killnya. Tukar dengan flicker untuk first blood dan nyawanya sendiri. Sebenarnya kalau dibilang worth gak terlalu worth juga sih. Cuma kerugian untuk Toy-nya jelas karena dia kerugian kill. Ya, jadi agak delay ya tadi. Menurutku ya masih untung lah buat Onyx juga. Meskipun memang ya balik lagi masih ada pertukaran untuk satu. Dan sekarang turtle-nya akan spawn sebentar lagi. Tapi Hazel akan lebih mantap ya. Mungkin bisa mendapatkan level 5 terlebih dahulu. Tapi Iya. kayaknya juga cepet loh levelnya. Karena dia di bawah tadi kan dia dapetin banyak curian jungle juga. Yap. Turtle harusnya di setup cepet juga kan. Nggak boleh lama-lama sih. Yap. Dan level 4 Dairon, level 4 buat Thresh. Sama-sama bisa setup. Sun sebentar lagi juga punya Feather Airstrike. Jadi sama-sama kuat. Lihat Hazelnya hanya akan menunggu dulu dari bagian belakang sebelum menggunakan Pinnacle Ninja nanti. Untuk beradu ya. Nah itu dia, santai dulu Om. Masih ada orange buff yang akan dia telan terlebih dahulu. Tapi Turtle belum diapa-apain sampai sekarang. Gak ada yang mau ngambil Gak turtle-nya. ada. Udah karena Onyx juga mungkin sadar kalau mereka start turtle-nya bisa dicolong. Karena yang datang itu bukan Hanzo-nya, tapi bayangannya yang datang. Iya. Sebenarnya setup untuk turtle ya. Hanzo setup turtle tuh lama tau. Lama dia, gak bisa Definisi Hanzo juga. tuh kecil. Bener, kalau teamfight bagus dia keras. Oke, itu dia Unleash the Beast. Tadi seperti udah terlihat. Sebentar sekarang Hanzo sudah mulai bergerak. Dairon mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Tapi Kairi berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Hanya saja Implosion-nya tadi udah berhasil mendorong masuk lagi. Tapi Turtle menjadi milik dari Onyx dan double kill. Wow, 4 member in total. Wow. Dari RRQ. Harus hilang. Glunya ngikut ke Hanzo. Hanzo-nya balik tetap ngikut glunya ternyata Om. Dia, itu dia salah satu jawaban tambahan berarti untuk Hanzo. Itu Yang kalau dia. kita lihat tadi. Bagaimana split-splitnya. Naik ke atas, grab-grabnya naik ke atas, ngikut. Karena belum pecah mungkin ya, ditarik sendiri tadi. Oh iya, 4. Dan juga dengan turtle yang didapatkan oleh Onyx sekarang membuat mereka unggul gold yang cukup jauh di menit-menit awal juga. Idok Secret Hammer tapi tidak boleh bergabung bersama dengan rekannya. Tidak. Ada satu lagi Blazing Dot tadi sudah langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Hazel sudah menunjukkan bagaimana eksistensi yang dimiliki. Tapi posisinya sudah ketahuan. Mereka mencoba untuk bisa mendekat. Lihat Thresh-nya.
rela untuk meninggalkan lane dia juga. Lane yang sangat jauh. Waduh, tapi Toy sedikit lagi dan Toy berhasil selamat untuk waktu sesaat tapi tidak. Karena Keyboy kembali memaksakan keadaan shutdown pun tercipta. Itu dia. Keyboy punya 4 kill. Kill yang cukup banyak ya dari Roamer juga dan shutdownnya tadi buat Toy lumayan banget nih. Oh, Walah. dijebak! Oke, ceweknya terjebak. Ada satu lagi. Purified milikin tapi gagal untuk bisa kabur. Tidak semudah itu untuk melarikan diri dari Rins. Terjebak real world manipulation, masih bisa lari, masih ada flicker juga. Tapi pressure dari Onyx nih gak kendor sebetulnya. Ya. Ini yang sempat aku mention kan di game sebelumnya, kayak mereka bermain sangat-sangat pasif, tapi sekarang dengan Keyboy yang bisa memain inisiasi, dia berani banget untuk trade off 1 untuk 1 selalu. Main galak ya. Aku penasaran sih Hanzo dia Paramana biasanya Thunderbolt di first item tuh enak banget. Thunder ya, bukan attack speed. Oh gitu. Thunderbolt di first item tuh enak banget karena dari Dark Mist-nya itu dia bisa nge-trigger basic attack kan. Stack Thunderbolt itu cepet banget naiknya. Oke. Itu enak buat main scaling nanti. Karena basic attack juga ya jatuhnya. Itu dia. Oke. Turtle-nya dicek dulu seharusnya semua rumput. Sudah mulai terlihat setup 5 melawan 5 ternyata. Mereka harus jauh lebih teliti lagi untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Namun sekarang waktunya Onyx. Mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Mereka hanya tinggal melanjutkan aja keuntungan yang sudah mereka miliki. Coba ada pergerakan dari dimana untuk sekarang Resnya mendapatkan Idok. Sulit banget hidupnya. Idok membawa Res untuk mendekat ke arah rekan-rekan. Tapi Resnya masih berjuang sendirian di tempat yang berbeda. Tapi Keyboy sedikit lagi tersisa. Ada blessing dalam dikeluarkan dari Rins. Dipaksakan sesat oleh cewek. Hingga akibatnya membuat dia pun langsung menghilang. Dimana untuk sekarang Turtle-nya pun berhasil untuk diamankan. Dan Tyrant menjadi korban juga. Lagi-lagi Onyx mereka unggul dari tim fight-nya. Mid-nya terbuka bahkan sekarang tabrak. Oke, ada Secret Hammer, Conceal. Tapi untuk Hanzo itu sendiri berhasil untuk memberikan goceng satu yang terakhir. Jasans masih berhasil selamat tapi tidak untuk rest di tempat yang lain. Oke, tadi kelihatan ya untuk first item buat Hanzo berarti. Corrosion Sight first item dia. Ya, Jadi lebih cepat untuk bisa mendapatkan stacknya dengan tambahan attack speed juga. Dan ini dia dari total ya. Corrosion Sight dan ternyata Dairon lebih memilih untuk defense ya. Karena memang ini bukan jungler tapi EXP lane Lucas. Sementara Granger lagi unggul, Toy unggul. 2 item, 1 item yang selesai tadi, Sky Pierce. wah. Ini mau dipaksakan dan mereka berhasil untuk bisa Keyboy. mendapatkan outer turret. Berhasil mendorong ke arah Keyboy. Keyboy mau tidak mau flicker. Tapi satu yang terakhirnya Toy. Tidak ada dari Sonata. Oh my God. Reward manipulation membuat pergerakan Keyboy berhasil. Langsung dilumat habis di area bawah. Tidak segan-segan dengan real world manipulation. Ya, waduh, resnya langsung mundur balik kanan, terlalu berbahaya. Ya, nggak ada follow up damage lagi sih tadi sebetulnya. Perlahan tapi pasti RRQ mereka mulai mengejar loh ketertinggalan gold yang ada sejak tadi. Ya, dan Toy juga sudah mulai join team fight ya. Setelah kita melihat item yang di build tadi ada Sky Pierce-nya, udah dia langsung join juga. Karena second item sudah ada, tinggal lempar Dead Zone dari belakang. Dan ini kalau beruntung bisa dapetin point kill. Ini ledakan dari Sky Pierce. Lumayan banget nih. Lagi di awal juga kan. Oke, sekarang reset lagi temponya. Masih farming dari kedua jungle juga. Hanzo. Dari Hanzo yang levelnya juga udah mulai sama nih sama Kairi. Iya. Dan empatnya sih kita belum melihat impact dari Hanzo-nya, cuma kelihatan tadi kalau dia sudah mulai hitnya ke Sans atau ke cewek, ini damage-nya bakal berasa. Karena corrosion yang sudah selesai tadi. Dan bahkan golden staff selesai. Wave Dragon tadi menendang ke arah dari Idok. Tapi terlalu berubah implosionnya. Gak connect terlalu banyak. Tapi setidaknya sekarang Dairon menjadi orang terdepan untuk bisa mengujar ke arah beberapa player. Unleash the Beast. Dan Nezel akan menjadi sang eksekutor untuk bisa membalikan keadaan kah? Namun di tempat yang berbeda. Ada sebuah beban yang kini hadir. Untuk bisa mengikuti kemana Dairon pergi. Dan langsung saja dieksekusi. Tapi hidupnya tertinggal saja di bagian belakang. Dan Keyboy masih mencoba untuk bisa menggocek. Namun untuk kali ini Hazel berhasil mendapatkan point kill. Tapi Kairi menjadi korban Toy. Terlalu dalam tadi. Toy-nya masih sempat untuk dash ke bagian belakang. Dan membalikan keadaannya lagi tanpa ada Kairi. Setup gak bisa dilakukan. Yap. Dan ini reset posisi dan item dari Hazel ya. Mungkin kalau kalian sedikit miss ada Golden Staff di sana. Demon Hunter Sword adalah item ketiga yang sedang dia tuju sekarang. Jadi memainkan attack speed full untuk memaksimalkan Pinnacle 3 nanti. Ya biar... Tapi targetnya memang Sans sih. Yep. Apalagi Sans juga Purify kan. Ini target yang bisa dibilang lumayan empuk
untuk dikejar sama Hanzo. Satu-satunya cara ya makan Hanzo-nya. Makan bagian depannya, nggak bisa dia cari ke belakang pun percuma, nggak ada. Inful. Ya. Iya. Gak bisa sentuh sama sekali. Ini Kiboy kayak ketahuan udah benar. Kiboy sudah ketahuan posisinya. Kiboy harus mencari lagi satu kemah baru nih. Dia harus cari bush yang lain. Divine Glaive, Rins. Damage dari Rins juga nih udah nggak bisa dianggap remeh. Resnya mau dimakan kah? Yap. Res bersiap untuk bisa maju. Res bersiap untuk bisa nempelin siapapun. Namun sekarang Hazel akankah menjadi korban dari Res? Tidak. Masih berhasil. Tadi kok Sandidi naik terus Hazel balik ikut dia. Ngikut tuh bisa tuh. Ikut dia. Masalahnya tadi teman-teman anarki semua Om di sana Om. Wait, apa yang terjadi dan Hazel menjadi korban penculikan. Namun di tempat yang lain 1 untuk 1 walaupun berbeda dari role-nya. Iya. Tangkap ternyata tadi resnya. Dia ngebeli waktu sih sampai akhirnya Hazelnya pun bisa ditumbangkan. Ya berapa nyalakin Prancis Waduh. tadi. Langsung terefek slow. Namun sekarang cewek mencoba untuk mempertahankan stacknya. Tapi dengan BMI balik lagi ke tengah terlebih dahulu. Ya bicara soal cewek juga, item attack speed sudah selesai. Corrosion, DHS, Golden Staff. Set lagi ya. Karena mereka nggak bakal buru-buru setup nih. Nggak boleh langsung. Siapapun yang pegang Lord kayaknya bakal agak rugi sebetulnya. Dan Oke. Buset, ini dia reward manipulation. Tapi masih berhasil selamat. Dan mereka bisa men-take over untuk sesaat loh. oh, lihat Dairennya ketahuan sebenarnya gak Dairen. Yap, tapi Dairen ada cewek Res, DM Res. aja. Namun sekarang Resnya mencoba untuk bisa maju dan juga mengusir ke arah beberapa player. Tapi Idok lah yang berhasil langsung ditangkap. Idok lah yang berhasil langsung didapat tapi dengan implosion. Di sisa-sisa waktunya Idok mencoba untuk bisa memberikan sebuah gebrakan. Dan sekarang mereka terusir mundur kembali RRQ. Lord kembali di setup Onyx. Mereka sekarang unggul dari sisi jumlah Blade of Despair kali ini. Dan langsung di commit. Oke, langsung di commit. Sulit untuk mendekat, terlalu berbahaya. Ada Dead Sonata tapi Hazel mencoba untuk bisa mengejar siapapun yang SP-nya hanya tinggal sedikit Hazel. Sedikit lagi. Nggak bisa. Nggak bisa dipaksain. Ya langsung dihabiskan untuk Final Ninja dan reset sekarang. Bagaimana dari Onyx tadi berhasil untuk mendapatkan Lord ya. Jadi mereka bisa mendorong 3 lane sekaligus dan cewek yang harus diwaspadai. Cewek sudah selesai attack speed item. Item yang dibutuhkan oleh marksman. Dan ini ada di tangan Clouds. Ring of Nature bisa jadi untuk next item buat cewek juga. Dan ya untuk Hazelnya DHS baru selesai. Jadi, sudah punya damage sebenarnya untuk si Hanzo. Tapi kita mau lihat ya, meskipun damage-nya besar, itu gampang buat dikembangkan. Hazel, coba lihat Hazel ya. Berhasil mendapatkan ke arah Suns. Menjadi sebuah hal yang cukup baik untuk mereka. Bisa membalikan keadaan Idok. Mendorong implosion ya connect. Karena dari Kiboy. Akankah Kiboy selamat tapi tidak. Kiboynya baru berhasil di depan habis. Coba lihat Dairen. Menjadi orang terdepan mereka bergantian. Layer serangan yang diciptakan oleh RRQ. Menyisakan 3 member saja. Mid-nya terbongkar. Lord memang didapatkan oleh Onyx. Tapi kerugian lah yang mereka terima. Iya, dengan tumbang pertamanya tadi buat Suns yang memang menjadi target Hanzo. Pasti bulan-bulanan kelihatan langsung ditargetkan dengan Pinnacle Ninja yang langsung muncul juga. Jadi sangat berbahaya, misalnya Suns yang membuka di bagian depan karena Hazel itu ultimate-nya dia ya seakan-akan ya bonusan aja, bukan orang aslinya. Itu Yang dia. bisa ditumbangkan. Nggak boleh sembarangan lagi pop damage ya. Harus hati-hati banget. Walaupun ya sebenarnya kalau memang mau di backup pun nggak ada yang bisa backup. Masa ya buang Way of Dragon? Tapi kan kalau udah masuk digigit gitu, hilang Ya udah nggak dia. bisa. Udah hilang, udah nggak bisa. Dan full stack ya, yang memang cepet banget tadi bisa didapatkan juga dengan Hanzo. Karena Golden Staff juga kan. Golden Corrosion, ya sama item attack speed, sama dengan cewek. Dan bahkan bisa menuju ke Melvic Roar atau BOD juga, ini untuk Hazel. Next itemnya ya tergantung nanti. Tapi untuk Toy stack yang lumayan banyak. Udah hampir menyentuh angka 600. Bahkan dari Sky Pacer ini juga udah 30. Ini tabungan yang bagus banget sih untuk nextnya. Nah ya, 30 berarti semenjak beli Skypierce belum tumbang dong? Harusnya. Karena Karena masih jadi- bulat ya angkanya. Masih bulat 30. Angkanya bulat. Masih bulat. Ya biasanya kalau sudah tumbang itu jadi kayak Nah, ada belakangnya 7 atau 3. betul. Oke. Ini masih bulat nih, masih aman. Wets, implosion dari Idok. Oh my God. Berhasil mendapatkan ke arah 2 player tapi Res dan juga Kiboy. Dairen yang menjadi orang terdepan untuk bisa membackup rekan-rekannya dengan satu vengeance yang sudah diaktifkan. Dairennya pun masih berhasil pergi lagi ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi tempat yang berbeda, Toy mendapatkan poin kill yang begitu indah dan sekarang Resnya sendirian. Tepat berada di depan 4 player yang dimiliki oleh RRQ tapi Res mau tidak mau harus turun. Hanya Kiboy
yang menjadi korban tadi. Implosion yang bagus banget sebetulnya dari Idok. Karena sekalian ngebait Purify-nya cewek. Iya, tadi banyak Purify yang ke-bait tuh kayak saat itu kepake tadi buat Purify. Kejar Hanzo. Dan mereka harus berhati-hati sekarang buat Onyx ya. Karena battle spell ini harus bisa dipastikan ada juga ready. Itu dia, dan Pok Damage ya tinggal pakai Hazel aja majuin ke depan. Yap, Hazel mencari informasi. Siapakah yang ada di dalam rumputan? Tidak ada. Dan mode itu ya, itu cepet banget ultimate-nya, cepet nih cooldown-nya. Terus juga lama sekarang durasinya. Pinnacle Ninja, selama ada purple buff ya. Mhm. Durasinya akan lama karena irit banget dari energinya. Setup dilakukan, kali ini RRQ yang coba setup. Yap, itu dia. Ada beberapa player yang memang sudah take over ke arah dari Lord tersebut. Sedikit lagi, 2 bar SP lagi. Dairan akankah menjadi sebuah incaran utama di mana sekarang Kiboy akan mencari targetingnya. Tapi dengan pergerakan dari Res yang berhasil untuk dihilangkan. Coba lihat, ada Hazel yang mencoba untuk bisa maju ke area terdepan dengan Pages yang sudah terlihat di dalam tubuh dari Dairan dan juga. Oh, dicari Kiboy Kiboy. berbeda. Namun untuk sekarang, ada Hazel yang menjadi korban dari Kiboy di mana Kiboy melihat di mana keberadaan dari Hazel. Itu dia. Pokoknya selama Hazelnya low atau tumbang tadi dari Pinnacle Ninjanya, posisi aslinya akan terekspos. Yap, dan Dairan akan menghadap pergerakan dari Kiboy. Idok akan mundur sedikit. Mereka sepertinya harus menunggu kehadiran dari Hazel. Yap. 3 melawan 4 dan Onyx masih berani juga untuk langsung menyambut ya. Karena mereka sadar lawan tanpa retribution juga. Yeah. Di-Res akan kembali back on the track. Cewek juga demikian. Hazel sebentar lagi jadi bisa kita pastikan Lord ini akan ditahan. Sembari menunggu Hazel kembali respawn. Beli waktu. Itu adalah tujuan dari Onyx ataupun sekarang dari RRQ juga. Dari si item mau pick. Oh ternyata udah jadi juga penetrasi nih cari oleh Hazel, ini udah cukup. Sementara dari cewek tadi Wind of Nature kayaknya nggak bisa selamat sih tetap. Yep. Oke, Dairan harus menjaga satu pintu masuk. Tapi terlihat ada 3 player yang akan masuk lewat jalan tersebut. Mundur sedikit, Lord kereset. Dan Hazel harus memiliki tempat yang jauh lebih aman. Tergantung cewek sekarang. Cewek jadi sumber damage yang besar ya buat Onyx juga. Cewek punya multigun. Ada efek penetration dan juga range tambahan. Mungkin bisa mengusir. Tapi kalau sampai ke gap juga dibalik lagi nih. Karena lawannya Hanzo. Dia harus berhati-hati jangan sampai stack full juga. Dan dia bisa ditangkap nanti. Ya. Konsil. Wih, ada konsil. Tapi Res kehilangan begitu banyak SP dalam tubuhnya. Res mundur sedikit. Delay lagi. Mereka sabar lagi, Lim. Masih aman sih harusnya. Karena udah ngebuang source juga kan, ada informasi yang diterima oleh Onyx. Dan Sans terlihat lebih berhati-hati sekarang untuk ngebuka fitur ice track-nya. Dia nggak sembarangan ngelihat orang langsung dipok. Emang sebenarnya satu hal yang bisa dilakukan Onyx tuh makan Pinnacle Ninja-nya tau. Yang habisin dulu dia. Waduh, Dairan menyisakan 2 bar SP Idok. saja. Tapi sekarang Idok merasakan Reset. hal yang sama. Mau tidak mau mereka pun harus dipukul mundur. Sementara sekarang ada Hazel yang mencoba untuk bisa mendekat. Tapi sedikit terlambat. Ada miskalkulasi sepertinya. Dan Onyx mendapat keuntungan. Onyx memiliki Lord sekarang. Pok damage-nya itu loh. Tiba-tiba kita melihat Dairan yang low HP ditembak oleh cewek. Ya, wah, cewek bahkan masih mau lebih. Oh no, nggak boleh overextend juga. Toy bisa ngepanis. Dan jangan lupa sekarang mode defensif. High ground defense kita lihat dari RRQ. Masih ada Yip. Dengan range yang lumayan jauh harusnya masih bisa. Ya, dan ini masih cukup sama-sama tipis ya. Kayak kekalahan demi kekalahan yang misal terjadi buat Onyx bisa dibalaskan dengan RRQ. Pun demikian ya, dibalaskan dengan Onyx juga. Carry punya Endless Battle, Noise sekarang punya si Halberd untuk mencegah adanya efek lifesteal yang besar. Yang bisa dimainkan dengan Onyx juga. Dan dengan 3 lane push untuk Onyx. Mungkin mereka bisa menabrak, mendapatkan inner turret mid terlebih dahulu. Target utama buat Onyx. Oke, itu dia Hazel. Melihat ada satu player tapi terlalu sakit. Terlalu cepat kehilangan HP. Onyx mendominasi, Lord ada di atas. Dan Lord ini pun bisa membantu mereka menutup game yang kedua. Harusnya, tapi kita akan lihat perbedaan gold yang tidak terlalu jauh. RRQ mereka juga masih punya senjata utama Toy. Dengan damage dari Death Sonata dan Rhapsody, unlimited damage. Hazel ketemu cewek, Yap, itu dia. Masih tidak bisa dipaksakan, Lim. masih bisa ditahan juga. Bahkan best turret masih berdiri semua kecuali yang ada di top lane. Yang ada di top lane sudah hancur. Menjadi keuntungan. Oh, Hazel. Onyx. Tapi sekarang Hazel hampir aja. Ya, tertolong dengan Wind of Nature juga tadi sebenarnya ya. Buat si ceweknya. Tapi sekarang Konsul balik. Waduh, ada Federalize telah dikeluarkan oleh Dairan. Sans itu sendiri guna untuk bisa memberikan sebuah perlindungan terhadap rekannya. Namun sekarang Res masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ itu sendiri berhasil untuk dilumar habis. Tapi tempat yang berbeda. Hanzo kembali mencari setidaknya di mana posisi
pemain Onyx. Yap, target dari Hazel haruslah antara marksman atau mage. Karena buat yang lainnya akan bisa punya efek regen atau mungkin cukup tebal untuk bisa langsung di instant burst ya. Meskipun dengan full attack speed dari Hazel ini sendiri. Tapi tadi dia kebukin Kiboy loh, sakit juga loh itu. Saya lumayan berasa memang. Tapi kalau targetnya ya kayak Kiboy kayak yang ngebuang Pinnacle Ninja juga. Iya. Tadi dia bisa ngebuang Way of Dragon, itu udah positif banget. Apalagi di sisi lain Res. Tadi di immune ya, lemparan dari Res. Ketika dia coba untuk lempar, dia pakai Unleash the Beast. Ya. Dan juga ada efek lompat kan, flash combo. Iya, makanya aman banget di bagian belakangnya tadi. Sementara sekarang temponya kembali, tarik ulurnya ini panas banget sih dari keduanya. Yep. Karena kadang dipegang Onyx, kadang dipegang RRQ. Mereka jual beli serangan tanpa henti. Cuman semakin lambat lawannya. Cloud itu sudah mulai lumayan jadi. Ya. Jadi sekarang ya masih nih tugas untuk Toy. Apakah damage dia akan bisa semasif game yang pertama? Ya, BMI, Blazing Duet, Winter Crown. Let's see, akankah itu keluar? Lihat nih, duel antara veteran dan juga regenerasi yang sedang terjadi sekarang. Sejauh ini regenerasi masih Om ya? Masih bertahan loh? Masih, Walaupun udah ada ospek. betul. Tapi belum tahu karena gamenya akan beda ya. Ini bukan hanya 1-2 orang aja kan, karena 5 lawan 5. Di satu misplay aja Kiboy. Oke, hey, sudah tertrigger Rins. Ada Winter Crown tadi sudah terlihat loh. Ini nggak mau sampai ke pick off kita dia. Ya, Satu karena sword yang lumayan mahal, Console. menit 20 ya kan, saya kejar. Yap, itu dia. Idok, ada satu lagi Blossom yang memang sudah dikeluarkan. Diserang masih dengan satu Secret Hammer. Tapi sekarang restnya pun masih bisa melenggang dengan begitu bebasnya. Dan Kiboy yang ada di bagian atas ketahuan posisinya mereka semua kembali. Dengan ada satu dua yang tadi dikeluarkan begitu saja. Real World Manipulation versus Federal Strike. Bahkan sekarang Jaren mencoba untuk bisa mengusir mundur satu terakhirnya. Dairon bergabung. Dairon benar-benar membuat Kairi terburuk. Immortalnya pecah. Tapi belum ada yang tumbang berarti sampai saat ini. Dan setupnya juga belum berjalan. Masih bisa reset lagi. Dari kedua tim ini masih sama-sama ngotot. Ya, meskipun efek zoning memang bisa dilakukan oleh Artificial, tapi mereka masih gagal untuk mendapatkan Lord. Dan ini berarti reset yang terjadi dari Onyx juga masih ada kans untuk bisa ngebalikin keadaan. Dan akhirnya kita akan melihat apakah all in sekarang untuk Araki Hoshi. Yep, itu dia Toy. Dengan stack yang semakin banyak. Ada Idok pula. Idok bersiap untuk bisa menghantarkan dari implosion dan miliki, tapi Dairon menjadi orang terdepan. Dan Lordnya pun berhasil diamankan oleh Hazel. Keuntungan udah diambil, tapi Kiboy kehilangan Immortal. Namun Dairon menjadi korban pula dan Kiboy selamat. Satu pick off yang manis ditukar dengan Lord. Oh cewek-cewek, nggak Waduh, boleh terlalu cewek. jauh. Death Sonata tadi. Cukup berbahaya, tapi Lord untuk RRQ sekarang. Yep. Walaupun mereka hanya berempat. Dan ya ini Lordnya akan berjalan sendirian. Mungkin bisa ditahan juga dengan Onyx. Tapi dengan kerugian, ada BSK yang akan hilang juga. Dan masih ya, karena game time yang cukup panjang, stack dari Granger juga. Ini akan bisa mengisi di angka 1000 lagi nanti. Itu dia 21 menit. What? Wow. Sans! What? Solo kill, tapi cewek masih selamat. Tertangkap sepertinya Sans tadi off camera. Tapi ya sekarang menjadi 4 lawan 4. Bahkan Dairon dengan spawn lebih cepat. Ya. Dan San ya balik lagi dia nggak bisa bermain agresif kayak di depan dari tanknya atau gimana ya. Kan dia akan menjadi santapan Hanzo. Ini bukan assassin yang lain loh, ini Hanzo. Yang memang yang selalu bisa menargetkan antara mage atau marksman. Nih katakanlah, ya oke lah kalau assassin yang lain sekalinya miss moment dipunish, iya hilang. Tapi kalau Hanzo itu pinnacle-nya aja yang kena punish Iya, kan. dia bakal pulang lagi ke belakang kan di posisi aman. Yap, tapi Toy sendirian. Akankah ada satu gebrakan yang akan dilakukan ataupun satu rencana lagi yang jauh lebih matang yang akan dilakukan oleh Onyx? Atau untuk sekarang kita lihat berhasilkah strategi yang akan dilakukan oleh pemain dari Arki, tapi Idok gagal untuk bisa masuk dengan sang cewek. Dead Sonatanya hampir saja membuat cewek tadi langsung tersungkur di dalam areanya sendiri, tapi Toy terkena impact dari Federal Strike. Bahkan sekarang Resnya mencoba untuk bisa maju tapi kehilangan cukup banyak speed di dalam tubuhnya dengan satu real manipulation. Bahkan Immortalnya hilang dan dekat ada Rhapsody, tapi Idok mundur lagi dengan Kiboy. The Wave Dragon mendapatkan risk, tapi tidak ada follow up jab untuk kali ini. Dan menjadi keuntungan kembali walaupun sekarang blessing duet dari cewek. Fokus ke clear ke arah minion terlebih dahulu karena masih ada tugas di bagian bawah dan Dairon masuk. Oke, Daironnya masuk. Daironnya menjadi orang terdepan. Daironnya mencoba untuk bisa melindungi rekan-rekannya, tapi begitu sangat Cewek! tapi cewek menjadi takjil tepat di depan dari Dairon. Tersisa 3 dan dipaksa. Oke, ini kita lihat akan seperti apa lagi karena sekarang Kiboy mencoba dengan
Kudonya. Tapi untuk sekarang ada Kibo yang menjadi satu korban tambahan pula dari Kairi. Kehilangan seluruh HP-nya dan base terbuka. Oh no, masih coba di defense kali ini karena minionnya dipaksa clear. Onyx masih bisa bertahan sepertinya. Oke, masih ada pergerakan real world manipulation. Kairi. Namun untuk sekarang Satu wave. tidak ada lagi. 2-0 Royal Derby for RRQ Hoshi. 2-0, bahkan sang raja menolak untuk memberikan poin tanpa balas. Royal Derby yang Wow. begitu panas di leg yang pertama. RRQ Hoshi 2-0 Royal Derby leg yang pertama. Regenerasi siap menciptakan sebuah cerita. Iya, dimainkannya Hazel yang memang cukup mengejutkan melihat performa Sujin yang juga masih on track. Ternyata jawabannya ada di sini. Sesuatu draft unik yang dipersiapkan juga oleh sang arsitek di belakang oleh KSQ. Hanzo di region lain mungkin 0% win rate. Tapi di region kita mendapatkan kemenangan pertama. Bukti nyata ya. Kalau sekali mungkin belum dibilang bukti, tapi kalau udah 2 kali boleh lah ya terbilang bukti juga. Tapi ya menang Rin sih, jujur tadi perbedaan dari gold team ya. Bukan masalah individu skillnya, tapi memang dari hero-nya. Gak nyampe tadi Cloud ke Granger itu. Wow, hasil yang begitu luar biasa didapatkan oleh RRQ Hoshi. Pembuktian Toy sang rookie cukup kuat untuk menghadapi veteran. Ya, dan sekaligus untuk menghapuskan semua keraguan dari luar. Yap, tapi untuk sekarang Royal Derby yang pertama waktunya Bude Clara. Monggo. Dan Kingdom bersorak-sorai. Semuanya merayakan kemenangan Royal Derby yang beruntun dari season lalu. Congratulations RRQ. Dan khususnya Hazel di sini. Welcome Hazel. Halo Bude. Memenangkan Royal Derby di debutmu season 15. Hazel, season lalu kamu mainnya di akhir-akhir season. Season ini, baru match kedua udah main nih. Gimana, apakah kamu ada senjata untuk melawan tim Onyx? Senjatanya pasti diri sendiri, makanya aku dimainin di sini gara-gara aku udah punya senjata tersendiri. Sepertinya Hazel berbeda nih sama season lalu ya. Sama aja sih, Ototnya makin besar. dikit. Ototnya makin besar. Tapi Hazel, tadi para talent pun bilang, Hanzo di region lain gak ngedapetin kemenangan. Tapi di sini berbeda. Hazel membawa kemenangan pertama untuk Hanzo di panggung MPL. Apa bedanya Hanzomu dengan Hanzo-Hanzo lainnya? Hanzomu dengan Hanzo-Hanzo di region lainnya nih. Karena mataku di core musuh sih, kayak mid lane sama bot lane terutama. Wow, jadi kamu tahu siapa yang harus difokuskan? Ya, Itu bedanya. Hanzo bisa kamu tapi sadar di region lain tuh gak ada yang menang loh Hanzo. nggak tahu sih, emang nggak ada Bude. Gak ada. Betul kan Om Wawa tadi bilang? Betul katanya. Berarti Hanzo hanya Hazel kali ya? Hanzo hanya Hazel. Oke, bisa. Menang secara beruntun. Le Dairen ini dari season lalu sampai sekarang masih trennya positif banget nih. Apakah kalian punya kuncinya? Kalian punya jawaban untuk melawan tim Onyx? Kalau jawaban kita pasti cari kunci jawabannya sih Bude. Cuman balik lagi dari kita ya. Kita pasti kasih yang terbaik aja. Gitu. Kayak hero-heronya yang dikasih coach, kita pasti bisa kasih yang terbaik. Memaksimalkan hero yang diberikan oleh coach. Ya, Apakah itu formula yang masih kalian lakukan dari season lalu sampai season ini dibawa? maybe. Maybe, mungkin. Menutup minggu ini dengan indah juga. Mungkin Idok yang bisa kita tanyain ya. Tadi back and forth, maju mundur. Game pertama kalian bisa ngebalikin keadaan. Game kedua pun ketat banget. Ini game yang sangat panjang. Untuk kalian pastinya dan bahkan untuk tim-tim lain juga. Gimana sih? Bisa dibilang seorang Rom itu tuh tugasnya penting banget untuk menjaga tempo.
dari Idok sendiri. Gimana bisa stay calm sampai menit sekian dan terus bisa mencari momen? Ya, mainnya kayak biasanya kalau hype ditenangin sama Diren. Oh, beneran? Ya. Diren, gak salah. Ya, Diren yang nenangin kami semua. Cara nenanginnya gimana nih? Sabar, Le, sabar, Le. Langsung semuanya tenang di situ. Ya. Tapi ini hype banget gak sih? Melawan Onyx untuk di match kalian di minggu pertama ini. Dari kalian sendiri, bagaimana sih bisa melampaui ini dengan 2-0? Ya, kami belajar dari kesalahan lah. Kami kemarin kalah sama Onyx di ESL. Ya kami belajar banyak. Oh, belajar dengan sangat cepat. Tapi tren positif berada di MPL. Dan apalagi kita tahu dari Rins. Rins, lawanmu masih dengan Suns yang ada di Onyx dengan hero-hero yang kalau kita bilang ditunggu hero mekaniknya. Kalau dari Rins sendiri, sekarang kamu nggak cuma hanya fokus ke Suns, tapi secara keseluruhan berarti ya. Tapi gimana sih untuk bisa menghadapi Onyx hari ini khususnya Suns? Percaya tim aja sih Bude, percaya sama mereka. Percaya tim dan percaya mereka. Ini kan komposisi baru juga kemarin sama Suchujin, hari ini sama Hazel. Gimana sih kalian bisa kuat dengan dua line up yang berbeda-beda gitu? Mungkin dari jungler kita dua-duanya jago ya, jadi kalau ada perubahan juga nggak bakal ngaruh di kita. Gak akan ngaruh dan memang terlihat kedua line up begitu kuat. Dan satu lagi, bawa satu player anyar untuk Royal Derby. Ini tentu saja pertandingan yang spesial juga kan untuk kalian, untuk melawan Onyx. Rins merasa seperti itu gak sih? Untuk melawan Onyx butuh persiapan khusus, ada hal yang harus dipersiapkan lebih. Ya spesial lah, contohnya kayak Hazel kita turunkan. Waduh, Hazel khusus nih. Buat melawan Kairi, Ya. Hazel, apa latihan yang kamu lakukan nih? Sampai kayaknya temen-temenmu tuh udah bener-bener dah Hazel nih. Latihan ya biasa aja Bude. Tapi mungkin aku dimainin gara-gara aku kaipul kali. Kaipul, Ya, pokoknya ngepulin Kairi terus. bukan kaipul, kembaran Kairi. Maaf ya, di sini. Belak tengahnya, berarti bentar lagi besok buat rambut putih ya? Ya, Iya. Ditunggu, jangan ya. Tapi di sini, Toy, jangan ngumpet dong Toy. Di belakang terus. Toy. Di sini dari para Kingdom ramai banget. Tapi Toy, pada akhirnya kamu berhasil melalui Royal Derby pertamamu. Dengan hasil 2-0. Game yang sangat seru pastinya tadi. Dari Toy sendiri gimana? Royal Derby pertama dari Toy. Seru banget Bude, Bagian apanya tuh? banyak penontonnya. Oh, banyak penonton. Hype-nya beda ya? Ya, beda sama MDL. Emang luar biasa nih Kingdom. Semuanya pada gaya nih. Untuk Toy, semuanya langsung pada di situ dan ngelihat pertandingan hari ini melawan veteran cewek. Sebenarnya Toy ada dapat bisikan-bisikan gak sih? Atau mungkin pesan-pesan dari sepuh Skylar sebelum bertanding di MPL ataupun khususnya hari ini? Gak ada sih Bude, paling aku nontonin dia lah tiap hari nge-live gitu. Jadi makanya jadi jago kan. Oh, belajarnya langsung nonton live-nya. Belum ada pesan-pesan dari Skylar untuk penerusnya. Bentar, masa nggak ada sih? Mending kita tanya langsung nih. Skylar, halo. Wah. Halo. Wah. Dia muncul di sini. Skylar, kamu nggak kasih pesan-pesan atau Mana wejangan? kameranya ini? Astagfirullahaladzim, Bude. Wede. Mana kameranya nggak kelihatan ini? Tengah. Oh iya, sorry. Halo. Iya. Halo. Tadi Halo. kata Toy kamu belum kasih wejangan apapun, pesan-pesan apapun kepada Toy. Mau kamu kasih sekarang nggak sih? Ya pesan-pesan buat Toy konsisten aja ya. Konsisten aja. Ya, soalnya kan weeknya masih panjang, jadi jangan cepat puas aja. Wow. Nah. Tapi udah penasaran, Skylar,
melihat performa Toy gimana? 2 match udah dia lalui loh. Keren, bagus. Keren, Good bagus. game. Good game. Rating 1 Ya. sampai 10 nilai dari Sepuh Skylar kepada Toy. 11. Mantap. Emang benar nih di sini. Dan Skylar sendiri, perjalanan RRQ di minggu pertama hebat banget ya Skylar. Menurutmu Ya, bagus. sendiri, apa sih yang membuat RRQ di minggu ini sekeren ini nih? Ya karena mereka kan ya hitungannya cuma gantikan cuma satu kan. Toy juga dari MDL harusnya udah masuk lah buat mereka. Jadi jalan chemistry-nya dan gameplaynya juga harusnya udah aman lah ke MP-nya juga. Ya paling ya tinggal pressure-pressure-nya lah. Oh, mengatasi pressure. Ya. Tapi kalau boleh dikasih tahu, mungkin dikasih saran gitu, masukan. Gimana sih untuk menghadapi pressure-pressure yang ada dari seorang Skylar? Ya pokoknya jangan jangan ada pressure lah, main se-enjoy kalian aja lah. Kayak Toy udah main dari diri dia sendiri lah, jangan ada yang kayak wah kayak gini ada, misalnya pasti kan banyak nih kayak wah ini si Toy nggak cocok nih ganti Maler gini-gini. Pokoknya jangan dengerin itu lah, pokoknya jadiin motivasi buat dia aja lah. Jadiin motivasi. Dan di sini di Yap. MPL Arena tuh rame banget loh ketika wajahmu muncul Skylar dari Kingdom. Di sini juga kamu gak kangen MPL Arena walaupun baru seminggu nih. Ya kangen lah Bude, tapi nantilah kita bakal bertemu kembali. Wow, semua di sini langsung pada rame dari para Kingdom pun demikian. Dan melihat lawan-lawan dari RRQ. Tadi banyak dari gelar dari beberapa orang bilang di MPL Indonesia itu belum bisa dibaca. Top 3-nya, bottom 3-nya. Kalau Skylar sendiri ngelihat beberapa tim yang sebagian besar sudah bermain. Gimana sih Skylar ngelihat persaingan di season 15 ini? Ya mungkin kalau bisa dilihat dari week 1 ini ya, bisa kan nilai week 1 ya baru main juga kan. Ya paling adalah 3 lah, RRQ, EVOS, BTR lah paling kelihatan maksudnya. Tapi kalau Skylar sendiri sudah bisa melihat ya, 3 performa tim ini paling mantap. Ya pokoknya buat RRQ, buat Hazel, buat Susujin, buat Diren, buat Ido, buat Toy, buat Rin, semangat lah konsisten terus sampai akhirnya, oke? Gue percaya kalian. Mantap. Itu kalau dari anak-anak percaya. Kalau buat Kingdom gimana nih yang udah nungguin suara Ya dari pokoknya Skylar? buat Kingdom jangan lupa support mereka yang main, jangan ada yang aneh-aneh lah pokoknya. Kita selalu support dan doain yang terbaik buat mereka biar regular season ini berjalan bagus dan ke playoff, oke? Mantap! Mantap. Bareng-bareng? Mantap. Thank you banget Skylar sudah mampir di layar besar ini. Ya. Dan semangat dan terus-terusan mantap deh. Dah, Masuk Skylar. TV, mama aku masuk TV. Masuk. Mantap! Besar sekali, tapi 11/10. Toy, kamu langsung dinilai baik dari Skylar. Gimana nih kamu menjaga, orang-orang udah lihat, Toy keren nih. Kiat-kiatmu untuk menjaga performamu dan tidak cepat puas. Semoga cepat. Semoga konsisten lah Bude. Semoga konsisten, tapi minggu ini sudah berakhir. Ada yang ingin kalian sampaikan untuk penutupan minggu yang pertama? Terima kasih buat Kingdom yang udah hadir di sini, udah support kita, dan terima kasih juga buat Kingdom yang ada di RKK Madura, tetap support kita. Dah. Sudah, dan itulah dia. Thank you Kingdom, RKK Madura. Toy, Toy, diminta nih Toy. Ayo dong Toy, kata-kata dari Toy. Kata-kata hari ini, Apa yang bagus? mau pantun, mau nyanyi, mau apapun boleh. Apa Bude? Terima kasih semua. Ikan iyo, ikan lele. Cakep. Mantap le. Mantap, Le. Memang kebanyak mantap-mantap di sini, tapi thank you banget. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk tim RRQ.
Kayaknya Kingdom di belakang kita nyanyi nih, tembak, tembak, dor, dor, dor. Kayak gitu kan Toy, gerakannya. toy, toy. Gitu ya. Tembak, tembak, toy, toy, toy gitu ya. Gitu ya gerakannya. Gila. Oke. Masih sekali pulungnya. Iya. Pulung aktif loh. Aktif Pas. sekali ya. Wah, itu yang ciptain Pulung katanya. Bukan, bukan. Dan Toy membuktikan kalau veteran pun sudah bisa dia libas. Yep, dan ya pembuktian yang sangat luar biasa dari Toy di 2 hari yang berlangsung. ini. Ya, Bahkan sebelum pagelaran MPL ID Season 15 mulai. oke. Wah itu komennya buat Toy kayak Betul. ngeri banget. Bro, semua butuh proses, bro. Semua Bahkan butuh proses, gak ada yang instan. Skylar pun bukan berarti masuk langsung Iya, boost gas. Skylar 8 musim yang lalu mungkin ataupun 7 musim yang lalu mungkin. Ya masih ngangong juga kadang mainnya kan. Sekarang pelan-pelan, karena pelan-pelan. pengalaman, karena jam terbang, sampai kayak begini sekarang. Itu jadi monster. Jadi Iya. monster sabar. Ya, yang berarti ini minggu yang bagus juga nih. Yap. Buat Ardu Hoki ya. Berarti paket dengan Nikos. Sama ya ternyata ya. Sama. Sama ya. Tapi setidaknya untuk dari RRQ mereka menang sempurna ya. 2-0 Telak. ya. Iya. 2-0. 2-0 kemarin, 2-0 hari ini. Iya. Tapi untuk MVP dari match kita yang terakhir, kamera di Toy. Waduh, udah Apakah- jelas nih. MVP kita masih di Toy atau berubah? Akan berubahkah? Toy! Toy. Siapa yang ngomong aneh-aneh ke Toy? Hey, MVP bro. Iya. Lawannya siapa? Onyx lagi. Iya, Pony. Toy MVP-nya. Ya, dan segera juga kita langsung melihat ya untuk highlight di game yang kedua tadi. Di awal yang sudah berjalan cukup mulus untuk Onyx. Bahkan trade off mereka adalah 4+1 turtle. Ini sempat mereka dapatkan di awal-awal juga. Tapi ternyata tidak terakumulasi dengan baik. Dan itu dia, akhirnya mereka bisa terambil 1-1 juga. Menurutku banyak gerakan tidak perlu yang dilakukan oleh Onyx tadi. Banyak gerakan tidak perlu setuju. Dan itu kelihatan. Iya. Sans yang berdiri di depan. Sans yang telak banget tadi kelihatan. Ini buat apa? Dia lawan Hanzo. Yang itu bayangan yang harus dibersihkan segera. Bahkan kayak nggak ada backup juga. Mereka nggak punya stun pasti om. Yap. Stun kecilnya nggak ada. Oke, mungkin itu yang pertama ya. Tapi untuk yang berikutnya adalah targeting yang dimainkan dari RQ Hoshi itu bagus banget. Kalian bisa lihat bagaimana posisi Dairen nanti waktu dia melakukan zoning itu terhadap Kairi. Kairi benar-benar dibabat habis-habisan sampai belakang sehingga nggak bisa mendekat sama sekali untuk melakukan battle retribution. Dan banyak banget tuh kejadian yang terjadi juga setelah ada misplay itu terjadi misplay lagi om. Jadi Iya. kayak 2 kali miss yang membuat fatal banget dari misplay. Ya, kita lihat kelihatan sangat sulit akhirnya buat Onyx bisa mendekat. Dan ini sih yang aku bisa bilang, lihat targetingnya buat Dairen ya nanti. Dia ngincer semuanya sampai di belakang. Belakang om. Sampai ujung-ujung. Buat Dairen udah yang penting gak deket tuh si Suyonya. Iya iya. Gak bisa masuk. Nah ini. Nah ini. Ini Mahal banget, itu mahal Cancel banget. ya. Poinnya. Wah di sini Dairen kerja keras banget ya untuk bisa ngebadani rekan-rekannya. Tapi Toy tidak menyanyikan itu semua gitu loh. Iya. Lalu ada backupan juga ya. Karena Iya. damage-nya banyak dari belakang. Damage-nya masuk terus juga gitu loh. Nah belum lagi range-nya juga. Tadi real manipulation ya. Iya. Sakit. Sakit. Sakit damage-nya. Dead Sonata dari jauh sakit Sakit juga. juga. Pas banget tadi. Ya gimana nggak sakit om, Divine Glaive pusing lantern. Ada Blood Wings Ya, juga. diadu begitu ya itemnya. Udah diadu aja udah. Jelas sakit banget sih. Sebenarnya Sans nggak kalah sakit juga, udah ada Winter ternyata. Ya. Winter memang nggak pas kali tadi mana. Dan dia gampang ke pick off kan. Soalnya lawannya Hanzo yang full stack yang memaksimalkan pada kalau ninjanya. Jadi cepat buat kumpulin stack, cepat buat melakukan gigitan juga nantinya. Dan Dairen dengan Lucasnya juga ini menjalankan tugas yang sangat mulia ya buat Dairen. Kayak ya memang ada death yang terbesar untuk Dairen, tapi Zonzia yang berhasil untuk mengusir pemain-pemain Onyx ini agar out of position. Dan pada akhirnya dari Kimbonya 4 poin kill di awal, sirna begitu saja. Padahal di awal tadi kayak kendali semua ada di Onyx loh. Ya, 2000 gold difference di awal. Hanzo-nya terlihat gagal di awal. Ya dinaikin dengan glue. Iya, sempat beberapa kali ke pick off dan impactnya belum terasa. Tapi semuanya berbeda ketika udah join dari Toy-nya, udah join dari Dairen-nya, space dari Hanzo-nya tuh seakan muncul. Ya, dan lihat toynya damage deal terbesar ya tadi ya. Apakah ya? Get the carry, damage deal terbesar sekaligus untuk Rich Guy juga. Dipegang dengan Toy Granger. Kayaknya memang Granger sih. Anaknya Granger banget ya. Iya, masalahnya emang udah Granger dah pokoknya. Tapi ya jelas juga sih dengan best wingman gak lupa ya. Yap. Dari range juga. Namun kita penasaran nih, seperti apa komunikasinya? Galak nggak nih abang-abangannya nih dengan Toy? Oke, ya udah kalau begitu langsung ini dia mic check.